Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang retail dalam perdagangan elektronik, yaitu produk dan layanan. Materi yang akan dipaparkan ada 3. Yang pertama, pekerjaan dan pasar kerja online. Yang kedua, real estate, asuransi, dan perdagangan saham. Dan yang terakhir adalah perbankan online dan keuangan pribadi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Muti. Kepada Muti dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 3.4 pekerjaan dan pasar kerja online. Jadi pasar kerja online ini menghubungkan pencari kerja dengan calon pemberi kerja yang saat ini telah sangat populer di dunia. Selain iklan pekerjaan yang dipasang secara online dan layanan penempatan yang tersedia melalui situs web khusus seperti careerbuilder.com dan hotjobs.com. Perusahaan besar juga membangun portal karir di situs web perusahaan mereka sebagai cara untuk mengurangi biaya rekrutmen dan mempercepat untuk mengisi lowongan. Selain itu, banyak pelamar dan pemberi kerja menggunakan jaringan media sosial untuk mencari posisi dan menemukan pelamar. Nah, jadi pada subbab 3.4 ini akan membahas dua hal, yaitu pasar kerja internet dan manfaat dan keterbatasan pasar kerja elektronik. Nah, mengenai pasar kerja internet. Internet menawarkan lingkungan yang komprehensif dan besar untuk pencari kerja dan bagi perekrut. Hampir semua perusahaan saat ini menggunakan internet untuk beberapa kegiatan rekrutmen mereka. Situs berorientasi sosial seperti Craigslist, LinkedIn, Twitter, dan Facebook menjadi situs rekrutmen online yang sangat penting. Dalam pembahasan pasar kerja internet ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pasar kerja online di jejaring sosial. Nah, menurut Del Castillo, 25% pencari kerja menggunakan media sosial sebagai alat pencarian pekerjaan utama mereka. Dan 70% dari mereka yang berusia 18-34 tahun menemukan pekerjaan terakhir mereka melalui media sosial. Dengan 92% menggunakan LinkedIn, 54% menggunakan Facebook, dan 24% menggunakan Google+. LinkedIn melaporkan pada tahun 2016 bahwa manajer perekrutan pindah ke jaring sosial tidak hanya untuk menemukan kandidat terbaik, tapi juga karena menemukan kandidat berkualitas menjadi lebih kompetitif. Facebook memiliki banyak fitur yang membantu orang menemukan pekerjaan dan membantu pemberi kerja menemukan kandidat. Sementara LinkedIn dianggap lebih profesional dan lebih mudah dicari oleh perekrut. Facebook memiliki basis pengguna yang lebih besar dan lebih aktif. Selain itu, situs jejaring sosial pekerjaan memecahkan kebutuhan untuk menemukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu, misalnya jobster.com. Nah, situs-situs seperti ini memberikan peluang bagi pencari kerja untuk mempromosikan diri dan bidang keahlian mereka, serta membantu mereka ditemukan oleh pemberi kerja. Nah, materi selanjutnya mengenai portal online global untuk penempatan kerja akan dijelaskan oleh rekan saya, Aurel Adelia. Silakan. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah portal online global untuk penempatan kerja. Internet sangat membantu bagi siapa saja yang mencari pekerjaan di negara lain. Pasar kerja elektronik dapat meningkatkan pergantian karyawan dan biayanya. Ternyata merekrut online lebih rumit daripada yang dipikirkan kebanyakan orang, karena begitu banyak resume online. Untuk memfasilitasi perekrutan, perekrut menggunakan alat bantu seperti konversi video untuk mewawancarai dan terhubung dengan kandidat dari lokasi terpencil. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat dan keterbatasan pasar kerja elektronik. Pasar kerja online elektronik memiliki banyak manfaat baik bagi pencari kerja maupun perekrut. Yang diantaranya yaitu mempermudah komunikasi antar produsen dan konsumen, mempermudah pemasaran dan promosi barang, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas, mempermudah proses penjualan dan pembelian, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online, dan yang terakhir yaitu mempermudah penyebaran informasi. Kemudian pasar kerja elektronik juga memiliki beberapa batasan.
seperti keamanan dan privasi. Resume yang diposting dan komunikasi majikan dan karyawan biasanya tidak dienkripsi. Dengan demikian, kerahasiaan dan perlindungan data tidak dapat dijamin. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lesa Fitriani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian 3.5 Real Estate Online, Asuransi dan Perdagangan Saham. Yang pertama adalah Real Estate Online. Perubahan dalam pencarian dan transaksi informasi real estate online secara signifikan mempengaruhi cara bisnis yang sedang dijalankan. E-commerce dan internet mendapatkan dampak yang pasti dan terus meningkat pada industri real estate online. Untuk itu, meskipun perubahan mulai muncul, agen real estate tidak terintermediasi dengan perubahan yang terjadi. Adapun beberapa contoh real estate online, yaitu Craigslist, Zillow, dan beberapa contoh lainnya. Keduanya mengurangi penggunaan iklan baris surat kabar dan memungkinkan pembeli untuk menemukan informasi perumahan dan melakukan harga dan lokasi perbandingan mereka sendiri. Zillow mengoperasikan layanan Make Me Move yang memungkinkan Anda melihat berapa harganya Anda bersedia menjual rumah Anda tanpa benar-benar menjualnya. Kemudian, Craigslist memiliki bagian rahasia utama untuk real estate dari daftar dijual dan disewa. Daftar gratis kecuali di beberapa kota-kota besar, di mana broker harus membayar biaya untuk menempatkan iklan. Banyak situs layanan real estate yang merangkul pengguna untuk menggunakan augmented reality dan virtual reality dalam mengiklankan listing mereka. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual interaktif saat ditunjukkan properti atau saat mereka mempertimbangkan dia. Sistem ini diadopsi dengan hati-hati, terutama di lingkungan yang lebih kompetitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi online. Jadi akibat dari pesatnya perkembangan internet di kalangan masyarakat membuat banyak perusahaan asuransi berpindah konsepnya ke digital. Banyak perusahaan tersebut menerapkan strategi ganda dalam pemasarannya, yang mana perusahaan tersebut mempromosikan produknya menggunakan agen penjualan dan juga mereka juga mempromosikan produknya melalui internet seperti iklan di YouTube atau ads di Instagram atau di Facebook. Selain itu, tersedia banyak produk dan kemudahan dalam mengaksesnya. Jadi dengan hal tersebut, dengan digital tersebut, maka customer pun dapat melihat banyak-banyak produk dan pilihannya dan serta benefitnya. Dan juga dari sisi perusahaan pun tidak perlu repot membuang tenaga dalam menjelaskan produk yang disediakannya. Setelah itu banyak pilihan premi. Jadi si customer pun dapat melihat banyak-banyak pilihan produk dari asuransi dan mereka juga melihat harga-harga yang terjangkau. Setelah itu promo jadi dengan adanya online perusahaan asuransi online ini, maka customer dapat melihat banyak-banyak promo dari produk asuransi online yang ditawarkan. Setelah itu proses transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan mudah. Jadi dengan perusahaan asuransi online ini, maka si customer pun tidak perlu melakukan transaksi dengan repot-repot datang ke perusahaan tersebut. Mereka cukup melakukan transaksi dari rumah melalui bank digital masing-masing. Setelah itu kemudian proses klaim. Jadi dengan adanya perusahaan asuransi online ini, maka si customer tidak perlu repot-repot melakukan proses klaim dengan datang langsung ke perusahaannya. Mereka cukup dari rumah, dan juga mereka cukup mengirimkan syarat-syarat yang dibutuhkan melalui online. Akan tapi dari asuransi online ini sebenarnya banyak minim kepercayaan masyarakat karena banyak beredarnya asuransi online yang ilegal, sehingga perlu perhatian khusus dari perusahaan untuk menggait customer-nya untuk percaya dengan produk mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Baiklah, terima kasih sebelumnya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang online stock trading dan investment. Di sini komisi untuk perdagangan online adalah antara $1 hingga $15 untuk dealership brokers, hingga $15 sampai $30 untuk middle prices discount brokers. Dibandingkan dengan biaya rata-rata $100 sampai dengan $200 per perdagangan dari full service brokers. Di sini ada pun keunggulan dari perdagangan online itu sendiri, seperti tidak ada saluran telepon yang sibuk, lalu peluang untuk melakukan kesalahan karena komunikasi kecil, lalu pesanan dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja, dan tidak ada brokers yang mendorong penjualan. Lalu selanjutnya adalah investor dapat menemukan banyak informasi, penelitian gratis tentang perusahaan tertentu atau reksadana. Lalu selanjutnya, banyak pelayanan yang diberikan kepada pedagang online, termasuk pernyataan online, perhitungan terkait pajak, penelitian ekstensif tentang industri, berita waktu nyata, dan bahkan bimbingan tentang cara berdagang. Lalu di sini muncul pertanyaan bagaimana cara kerja perdagangan online tersebut. Cara kerjanya adalah investor mengakses situs web tersebut, lalu memasukkan nomor akun dan kata sandi, dan mengklik perdagangan saham. Lalu selanjutnya dengan menggunakan menu, investor memasukkan rincian pesanan seperti beli, jual, margin atau tunai, batas harga atau pesanan pasar. Lalu selanjutnya adalah komputer memberitahu investor tentang harga X dan bid saat ini atau real time, dan investor dapat menyetujui atau menolak transaksi tersebut. Lalu generasi baru situs investasi online didasarkan pada konsep investasi yang dikelola secara aktif. Di sini maksudnya adalah umumnya hanya tersedia untuk individu dengan kekayaan bersih yang tinggi, yang mengandalkan algoritma perdagangan komputer untuk mengelola aktivitas perdagangan dan meminimalkan penghasilan kena pajak. Lalu perusahaan-perusahaan ini berharap untuk menemukan jalan tengah antara investasi dana indeks dan perdagangan individu yang aktif. Di sini terdapat beberapa perusahaan yang terkenal yang menawarkan perdagangan online. Misalnya adalah Xtrade, TD Ameritrade, Scottrade, dan Sharebuilder. Dengan pesatnya adopsi komputasi seluler, perdagangan saham seluler menjadi semakin populer untuk saat ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cici Elnasari. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah electronic banking. Electronic banking ini juga dikenal dengan istilah internet banking, yang dimana merupakan kegiatan yang melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi oleh sistem keamanan. Electronic banking ini merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau sebagai penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Beberapa keunggulan dari electronic banking ini adalah yang pertama, menghemat waktu dan menghemat uang pengguna. Yang kedua, membuat bank menawarkan strateginya lebih cepat dan murah untuk mendapatkan nasabah di luar wilayah. Yang ketiga, membuat bank membutuhkan lebih sedikit cabang atau karyawan. Yang keempat, e-banking digunakan oleh beberapa bank sebagai strategi kompetitif yang utama. Dan yang terakhir, secara umum, telah dianut di seluruh dunia, termasuk negara-negara berkembang. Contohnya, perbankan online di popularitas Cina meningkat pesat, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah, yaitu orang-orang yang berpendidikan baru di Cina yang tinggal di kota-kota yang lebih maju. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang online banking capabilities atau kemampuan layanan perbankan berbasis online.
Secara umum, semakin besar bank, semakin banyak layanan yang ditawarkan secara online. Karena fitur layanan online ini lebih murah dibanding memiliki karyawan dan cabang, serta pelanggan dapat membantu mereka sendiri atau mensupport diri mereka sendiri tanpa harus berinteraksi dengan karyawan. Aplikasi perbankan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain yang bersifat informasional, administratif, dan transaksional. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi 3 saja sudah cukup mewakili untuk kategori dari aplikasi perbankan itu. Fitur layanan bank online ini berkembang pesat. Jadi fiturnya itu bisa membayar tagihan, mentransfer uang, membuka rekening baru, mengambil pinjaman, meneliti investasi perbankan, serta memeriksa skor kredit. Bahkan sekarang beberapa bank mengembangkan ide fitur layanan online ini lebih jauh, yaitu dengan menggunakan sistem berbasis AI atau Artificial Intelligence. Contohnya yaitu seperti Bank PSOB di Singapura meluncurkan chatbot AI yang menjawab pertanyaan dari customer melalui Facebook Messenger. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bank virtual murni. Jadi bank virtual murni itu merupakan bank virtual yang tidak memiliki lokasi fisik dan hanya melakukan transaksi secara online. Nah, contoh banknya yang pertama kali ada itu adalah Security First Network Bank, yaitu merupakan bank murni pertama yang menawarkan perbankan web yang aman. Seiring berjalannya waktu di tengah konsolidasi yang terjadi di industri perbankan, bank ini, SFNB ini telah dibeli dan sekarang menjadi bagian dari RBC Bank. Contoh bank virtual murni perwakilan lainnya yang ada di Amerika Serikat yaitu First Internet Bank dan Bank of Internet USA. Akan tetapi lebih dari 97% dari ratusan bank virtual murni ini gagal pada tahun 2003 karena kurangnya kelayakan finansial. Dan juga masih banyak lagi bank-bank virtual murni yang gagal pada tahun kisaran 2007 sampai 2012. Dan bank-bank yang sukses itu tuh contohnya merupakan bank yang bertipe click and mortar. Contohnya yaitu Wells Fargo, Citicorp, dan HSBC. Dan virtual banking bisa dilakukan dengan model bisnis baru, salah satunya adalah pinjaman P2P. Mungkin itu saja untuk bank virtual murni, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya. Materi selanjutnya adalah online billing and bill paying, atau penagihan dan pembayaran tagihan secara online. Jadi, online billing and bill paying ini merupakan layanan yang memungkinkan mengatur pembayaran tagihan elektronik secara online. Layanan ini biasanya dapat diatur melalui bank atau langsung melalui penyedia layanan. Penyedia jasanya itu terbagi dua, yaitu bank dan penyedia layanan. Jadi pada layanan tagihan online yang disediakan oleh bank, payer atau pembayar akan memberikan informasi kepada pihak bank tentang penerima tagihan, baik itu bank ataupun bisnis lainnya. Lalu bank akan mengirimkan uang tersebut kepada penerima. Selanjutnya, penyedia layanan. Penyedia layanan tagihan online ini biasanya perusahaan utilitas. Contohnya kayak PLN, PAM, dan Telkom. Jadi sistem pembayaran tagihannya itu merupakan kebalikan dari sistem bank, di mana payer akan memberikan informasi rekening bank kepada perusahaan penyedia layanan tagihan. Lalu mereka dapat menarik dari rekening untuk membayar tagihan. Selanjutnya itu adalah jenis pembayaran. Jadi jenis pembayaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu one-time payments. Jenis pembayaran one-time payments ini dikeluarkan hanya 1 kali saja. Jenis pembayaran ini
ditemukan untuk tagihan yang jarang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu future payments. Jenis pembayaran ini digunakan untuk kemudian hari atau hari-hari yang akan datang. Jenis pembayaran ini digunakan untuk yang tanggal jatuh tempo tagihannya tidak dalam waktu dekat. Selanjutnya yaitu jenis pembayaran recurring payments. Jenis pembayaran ini biasanya dilakukan secara berkala, biasanya per bulan atau per tahun. Seperti contohnya itu seperti asuransi kesehatan, listrik, air, dan lain-lain. Selanjutnya adalah keuntungan dari menggunakan online billing and bill paying adalah yang pertama, reliabilitas. Jadi bank atau penyedia layanan akan menjamin pembayaran tepat waktu selama pembayar memiliki dana yang cukup di akunnya. Pembayar tidak akan terlambat membayar dan tidak perlu merencanakan atau mengingat tanggal jatuh tempo. Keuntungan yang kedua adalah berpotensi memotong biaya. Karena tagihan sudah otomatis, maka akan menghemat uang untuk kemungkinan biaya keterlambatan. Selanjutnya adalah e-bill atau tagihan elektronik. Banyak penyedia layanan tagihan online sekarang sudah menyediakan e-bills atau tagihan elektronik yang dapat mengurangi jumlah struk kertas. Bahkan dengan adanya e-bill, pembayar sudah dapat menerima semua informasi tagihan, faktur, hingga pembayaran hanya dalam satu tempat. Selanjutnya adalah yang harus diperhatikan ketika menggunakan online billing and bill paying adalah yang pertama, pastikan akun memiliki dana, karena pada online billing and bill paying, tagihan akan langsung ditagihkan kepada rekening pembayar, sehingga pembayar harus memastikan akun tersebut memiliki dana yang cukup. Selanjutnya adalah lihat transparansi, dan selanjutnya adalah praktisi bank online yang aman. Jadi ketika data yang kita gunakan untuk membuat akun tagihan online lebih berisiko terjadi pelanggaran keamanan. Maka untuk meminimalkan risiko itu, pembayar harus membuat kata sandi yang kuat dan selalu gunakan jaringan yang aman saat masuk ke rekening bank secara online. Selanjutnya adalah yang tagihan juga tagihan yang termasuk dalam bill paying and online billing and bill paying adalah pajak dan perbankan seluler. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memaparkan materinya. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan menambah pengetahuan bagi siapapun yang mendapatkannya. Saya mewakili kelompok mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.